Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Suwarsono dengan NIM 018 ingin mempresentasikan tentang dakwah pada masa Rasulullah SAW. Oke, langsung saja. Dalam pembahasan ini kita akan membahas 3 topik. Yang pertama, strategi apa saja yang Rasulullah lakukan pada saat berdakwah. Yang kedua, tantangan apa saja yang Rasulullah hadapi pada saat berdakwah, dan dampak apa saja yang telah kita rasakan setelah Rasulullah SAW berdakwah. Oke, langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu strategi. Pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada awal penyebaran Islam, Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Hal ini dikarenakan pada saat itu kondisinya tidak memungkinkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Dalam berdakwah secara sembunyi-sembunyi ini, Rasulullah itu melakukan dengan mengajak keluarga dan sahabatnya terlebih dahulu, seperti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Abu Bakar. Langkah ini diambil untuk melindungi pengikut dari ancaman Quraisy. Pertemuan diadakan di rumah Arqam bin Abi al-Arqam untuk belajar dan berkumpul dengan aman. Dakwah dilakukan secara personal, yaitu mengajak perorangan terlebih dahulu dan fokus pada pembinaan akhlak dan nilai-nilai Islam seperti kejujuran dan keadilan, serta menekankan solidaritas dan persaudaraan di antara kaum muslim. Strategi ini membuat Islam menyebar perlahan hingga akhirnya hingga tiba saatnya berdakwah secara terang-terangan. Yang kedua adalah dengan cara terang-terangan. Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah SAW menerima perintah dari Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Beliau memulai menyampaikan ajaran Islam di tempat-tempat umum seperti pasar dan sekitar Ka'bah, mengunjungi kabilah-kabilah yang datang ke Mekah, dan mendekati pemuka masyarakat. Dengan menunjukkan akhlak mulia seperti kejujuran dan kasih sayang, Rasulullah memberikan teladan yang membuat banyak orang terkesan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan masalah dari kaum Quraisy, termasuk penganiayaan dan boikot, Rasulullah tetap sabar dan teguh. Beliau juga menyampaikan wahyu dan mengajarkan Al-Quran yang berisi petunjuk hidup dan kisah-kisah para nabi. Melalui strategi ini, ajaran Islam mulai dikenal dan menarik banyak pengikut, sehingga Islam menyebar ke seluruh jazirah Arab dan dunia. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW pada saat berdakwah. Pada saat berdakwah, Rasulullah SAW menghadapi berbagai tantangan berat, termasuk penolakan dan penganiayaan dari kaum Quraisy seperti mengejek, memukul, dan menyiksa beliau serta para pengikutnya. Bahkan mereka juga memberlakukan boikot ekonomi dan sosial terhadap Bani Hashim, melarang perdagangan dan pernikahan dengan suku lain, yang menyebabkan kesulitan besar. Rasulullah sering difitnah dan dituduh gila, tukang sihir, bahkan pembohong untuk merusak reputasinya. Pemimpin Quraisy seperti Abu Lahab dan Abu Jahal terus-menerus menekan Rasulullah dengan cara negosiasi hingga ancaman kekerasan. Para sahabat, terutama yang lemah dan budak, juga mengalami perlakuan tersebut, termasuk penyiksaan dan pembunuhan. Karena tekanan yang semakin berat, sebagian muslim harus hijrah ke Habsyah dan kemudian ke Madinah untuk mencari tempat yang lebih aman. Menghadapi semua tantangan ini, Rasulullah dan para pengikutnya tetap teguh dan sabar, dan terus menyebarkan ajaran Islam dengan keikhlasan dan keteguhan hati.
Dampak yang selanjutnya, dampak yang telah kita rasakan setelah Rasulullah SAW berdakwah. Setelah Rasulullah SAW berdakwah, Islam menjadi agama yang banyak dianut oleh orang-orang masyarakat Arab, berubah menjadi lebih bersatu dan damai, dengan lebih menghargai keadilan dan kesetaraan. Di Madinah terbentuk pemerintah Islam pertama yang menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan musyawarah. Islam juga mendorong pentingnya ilmu pengetahuan dan banyak pusat pendidikan yang didirikan untuk kemajuan sains. Wilayah kekuasaan Islam pun meluas pesat, mencakup sebagian besar wilayah Timur Tengah, Afrika Utara, dan sebagian Eropa dan Asia. Ajaran Islam juga memperkaya budaya seni dan bahasa, memberikan kontribusi besar pada peradaban manusia. Selanjutnya itu adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari perjuangan Rasulullah SAW pada saat berdakwah itu, dari dakwah Rasulullah kita belajar tentang kesabaran, kebijaksanaan dalam pendekatan, nilai-nilai kasih sayang dan kejujuran, fleksibilitas dalam menghadapi perubahan, serta pentingnya pendidikan dan pengetahuan. Dakwah beliau ini mengajarkan kita untuk tetap teguh dan pada prinsip-prinsip kita, sambil menghormati dan beradaptasi dengan keadaan sekitar. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui perjuangan Rasulullah SAW pada saat berdakwah, kita perlu menghargai perjuangan beliau dengan cara mengikuti apa yang telah beliau sampaikan dan menyebarkan kebaikan dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.